Jakarta ekonomi Jepang dan Inggris alami kontraksi tidak terduga. Produk domestik bruto (PDB) kedua negara alami penurunan hingga terancam resesi. Masing-masing 0,4% untuk Jepang dan 0,3% untuk Inggris. Lantas bagaimana dampaknya untuk Indonesia? Ekonom sekaligus Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance INDEF, Eko Listianto menjelaskan masuknya Jepang dan Inggris ke jurang resesi memiliki dampak tidak langsung kepada Indonesia, karena kedua negara termasuk dalam kelompok 20 G20. Dari segi perdagangan, resesi kedua negara tersebut tidak akan berdampak banyak pada Indonesia karena keduanya bukan mitra dagang terbesar Indonesia. Dampak langsung dari ekspor tidak terlalu besar, terutama Inggris. Dampak pada sektor perdagangan pasti ada, tetapi tidak terlalu besar karena porsi perdagangan Indonesia lebih besar dengan China dan Amerika Serikat. Langkah yang dapat diambil Jepang untuk keluar dari resesi adalah dengan berupaya mendorong tingkat konsumsi dalam negeri karena salah satu penyebab resesi adalah kurangnya minat konsumsi di Jepang. Dengan demografi masyarakat yang menuju sebagian besar orang tua, kebutuhan konsumsi di Jepang menjadi terbatas karena orang tua tidak neko-neko. Mereka ditawari handphone canggih atau mobil baru, mereka jarang tertarik, jadi tantangannya untuk meningkatkan konsumsi negara untuk bisa mendorong ekonomi. Langkah kedua adalah dengan mengundang banyak anak muda dari negara lain untuk bekerja di Jepang. Mereka banyak kerja sama seperti itu untuk mendatangkan anak muda negara lain dengan harapan mendorong konsumsi. Karena anak muda yang bekerja di Jepang, mereka akan tinggal 1-2 tahun di sana, itu bisa mendorong tingkat konsumsi dibandingkan orang tua. Sedangkan untuk Inggris, salah satu penyebab resesinya terkait sentimen global, yaitu banyak boikot produk akibat konflik Rusia-Ukraina. Tak hanya itu, Britain exit Brexit juga mempengaruhi. Beberapa hal kebutuhan Inggris yang dari Eropa dialihkan dari Australia dengan distribusi yang mahal. Setelah masa pemilu, dampak untuk ekonomi Indonesia tidak terlalu besar karena hanya ada beberapa sektor yang meningkat seperti sektor makanan, minuman, transportasi, komunikasi dan lainnya. Jika hasilnya tidak berubah dari quick count, yaitu pemenangnya Prabowo Gibran, karena narasinya mereka adalah keberlanjutan, jadi tidak ada surprise dari kebijakan, jelasnya. Dari segi makroekonomi, menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa mencapai 5% sudah menjadi hal baik karena secara global sedang terjadi perlambatan ekonomi.